Bapak Ibu ya, silakan disampaikan hasil pengamatan dengan cara menyebutkan pada kasus 1 ya, coach-nya siapa, kuncinya siapa, hasil pengamatan saya seperti ini. Silakan, saya mulai dari Ibu Suryati Adiwati. Disilahkan Ibu. Ya. Jadi saya menyampaikan observasi dari kasus 3 ya. Kasus 3 di sana coach-nya Pak Putu Sudarsana dan coach-nya Pak Tantre. Iya. Jadi tujuan di sana sudah jelas. Jadi ketika coach menanyakan tujuan diskusi di sana dengan mengatakan menyuruh Pak Made Tantre untuk menceritakan permasalahannya. Kemudian menanyakan lagi bagaimana caranya agar Pak Tantre itu tenang gitu, mengeluarkan curhatnya gitu. Yeah. Kemudian untuk identifikasi masalah, coach-nya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, yaitu menyuruh menceritakan kenapa Pak Made-nya bisa ditegur kepala sekolah. Kemudian apa yang terjadi dengan pengawas ketika Pak Made itu disupervisi di kelas. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana mengajar kemarin bahwa Pak Made itu bilang kemungkinan dia mengajarnya kurang pas. Gitu. Kemudian untuk rencana aksinya, coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana masalah buku teks yang terjadi di kelas pada saat supervisi. Kemudian bagaimana Pak Made itu menangani kebiasaannya dia yang jarang membawa buku teks ke kelas. Kemudian masalah tanggung jawab sudah juga terlihat ketika Koci menyebutkan apa yang akan dilakukan setelah diskusi. Jadi Coach hanya bilang kalau tidak usah ruwet, jadi lagi menegaskan apa dan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kuci dalam menangani masalahnya. Itu saja, Bu. Iya, terima kasih Ibu Adiwati. Pada kasus 3 ini, Kuci menyampaikan apa tujuannya, Ibu? Tujuan kucing ini? Tujuannya agar perasaannya lega karena dia ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Oh, ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah ya? Dia minta saran sama coach-nya. Jadi, saya Bu, permasalahannya ini bukan karena dilaporkan oleh pengawas pada kepala sekolah? Apa permasalahannya karena ditegur oleh kepala sekolah? Jadi awalnya dia itu muram wajahnya karena ditegur kepala sekolah. Ya. Kemudian dia menyimpulkan dari ditegur kepala sekolah itu karena pengawasnya ada melaporkan dia ke kepala sekolah. Begitu, Bu. Oh, iya. Oke, terima kasih. Berikutnya Ibu Faridza Fauzia. Halo, Ibu Faridza. Ya, Bu. Ya, silahkan menyampaikan hasil pengamatan Ibu dalam pelaksanaan kucing. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Serasanya masih berada di suasana sebagai Rina. Karena tadi kita mencoba untuk mengembangkan, mengimprovisasi lagi, Bu. Baik, iya. Kita saat ini saya tadi mengamati yaitu pada kasus 2, di mana coach-nya pada kasus 2 adalah Bapak Imade Tantreyase, kemudian coach-nya adalah Ibu Niketut Suryati Adiwati. Nah, ketika saya mengamati kasus kedua dan yang disampaikan oleh percakapan yang disampaikan oleh coach dan coach ini, kalau saya lihat di bagian yang pertama yang di tujuan itu sudah ada disebutkan oleh coach, di mana coach menyampaikan atau memberikan pertanyaan secara terbuka, yaitu
dia menanyakan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini. Sehingga coach mengarahkan menanyakan kepada coach supaya tahu apa sih tujuannya kita untuk ingin berdiskusi pada hari ini. Nah, ini sangat bagus sekali pertanyaan yang diberikan oleh coach sehingga memancing coach untuk ingin mengatakan lebih lanjut dan ingin menyampaikan tujuannya dia untuk mengatakan hal tersebut kepada coach. Karena tujuannya dia adalah untuk mengatakan hal tersebut, ingin berdiskusi itu ingin mendapatkan yaitu solusi atas permasalahannya dia, gitu Bu. Nah, kemudian kalau pada saat diidentifikasi, saya lihat juga coach sudah memberikan juga pertanyaan secara terbuka, yaitu di mana setelah tadi menanyakan apa tujuan atau capaian yang ingin dicapai dari hasil diskusi kita, ngobrol kita hari ini, coach juga memberikan pertanyaan terbuka di bagian identifikasi, yaitu dengan menanyakan, coba Bapak menceritakan apa saja permasalahannya. Nah, kemudian sehingga coach ini akhirnya merasa nyaman akan pertanyaan tersebut sehingga dia ingin mengungkapkan, mengatakan semua permasalahan tersebut karena merasa coach ini bahwa bapaknya dengan mengatakan atau bertanya dengan coba ceritakan artinya berarti coach ini sudah siap menjadi seorang pendengar yang baik untuk coachnya. Nah, dari pertanyaan tersebut saja akhirnya coach sudah merasa nyaman. Oh, berarti Bapak guru saya ini sudah siap untuk mendengar permasalahan saya karena saya disuruh bercerita. Nah, disinilah kesempatan coach untuk menyampaikan apa saja permasalahannya dia tentang permasalahan yang sedang dia alami dan ingin dia mendapatkan solusi seperti apa. Nah, dari rasa kenyamanan, pertanyaan saja membuat rasa kenyamanan kepada coach untuk menyampaikan apa saja semua permasalahannya, perasaannya dia, yang ada di dalam perasaan, pikirannya dia sampaikan semuanya. Kemudian sehingga diidentifikasi itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan coach yang akhirnya coach yang tadinya mungkin dia merasa malu untuk menyampaikan hal tersebut, merasa bingung nih harus menyampaikan kemana, tapi saya merasa di dalam pikiran dia, perasaan dia itu kayak seperti bingung dia, merasa saya ini tidak diperlakukan secara tidak adil nih oleh guru saya. Mengapa kok nilai saya ini bisa mendapatkan nilai yang tidak baik atau tidak bagus, beda dengan teman-teman saya yang mengikuti les privat. Padahal walaupun saya tidak mengikuti les kok nilai saya diperlakukan seperti ini. Jadi ada rasa ketidakadilan. Nah, dari kenyamanan yang diberikan oleh coach dengan pertanyaan itu sehingga dia bisa menyampaikan semua perasaan-perasaan dia, permasalahan dia karena coach sangat baik sekali yaitu yang disampaikan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Tantra sangat memancing coach sehingga coach bisa menyampaikan segala permasalahan. Kemudian coach bisa mengidentifikasi semua permasalahan yang ada. Kemudian selanjutnya setelah di bagian identifikasi, coach juga melakukan yaitu rencana aksinya. Ini terlihat di bagian pertanyaannya di mana coach menanyakan permasalahan kamu ini adalah kan ingin mengikuti les privat, yaitu di waktu sore. Nah, sebenarnya dia kan harus menjaga warung. Nah, kemudian dia juga tidak memiliki kamus bahasa Inggris. Nah, coach ini menanyakan, jadi memberikan stimulus rangsangan bagaimana sebenarnya kamu mengatasi permasalahan kamu. Karena sebenarnya coach ini bisa mengatasi permasalahannya dia sendiri, namun karena perasaan dia yang sedang bingung, jadi kadang dia bingung gitu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi melalui coach dengan pertanyaan dia, dengan umpan balik dari coach sehingga coach ini ketika di rencana aksinya bisa menyampaikan apa yang harus dilakukan. Kemudian alternatif apa yang akan diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan coach ini sangat bagus sekali karena bisa memancing coach untuk melakukan atau mengatasi permasalahannya. Kemudian di bagian yang terakhir adalah tanggung jawab, di mana coach juga ketika setelah dia merencanakan aksi tersebut,
apa rencana dari tanggung jawab kamu? Apakah hanya merencanakan saja? Misalnya dia rencananya, saya rencananya mau meminjam, kemudian meminjam kamus bahasa Inggris di perpustakaan. Kedua, saya ingin meminjam kamus bahasa Inggris juga di kakak sepupu saya. Nah, coach kemudian memberikan pertanyaan terbuka yang sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Tanter tadi, bahwa coach itu menanyakan kembali, dari rencana aksi nyata kamu ada penekanan dia di sana. Apa yang kamu lakukan kalau kamu merencanakan seperti itu sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya, tidak hanya sekedar merencanakan, tetapi ada next rasa tanggung jawab untuk melaksanakan. Ternyata coach besoknya dia akan langsung meminjam buku. Dia menyampaikan kepada coach bahwa besok langsung dia menemui yaitu petugas perpustakaan untuk meminjam buku perpustakaan supaya si coach-nya ini bisa segera mengikuti les privat, dan kemudian nanti dia akan segera menemui kakak sepupunya juga untuk alternatif selanjutnya meminjam kamus bahasa Inggris. Nah, di sini saya rasa sangat bagus sekali percakapan yang dilakukan oleh coach dan coach sehingga permasalahannya bisa selesai dan ada solusinya. Mengenai berkaitan dengan nilai pun di bagian rencana aksi juga coach sudah memancing bagaimana untuk mengenai nilai itu, kok ada nilainya kok bisa berbeda dengan murid. Ternyata coach dengan sendirinya dia sudah memberikan solusi permasalahan sendiri, yaitu dengan cara dia menemui bapak guru yang menjadi guru les privat tersebut, Bu. Demikian Bu pengamatan dari saya mengenai tentang kasus kedua. Terima kasih Bu. Ya, terima Salam dan kasih bahagia. Bu. Salam dan bahagia. Berarti dari apa yang panjenengan amati dapat disimpulkan bahwa coach ya sudah mampu membangun suasana yang aman dan nyaman sehingga coach mampu mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek selama ini. Seperti itu? Benar Ibu, karena dengan pertanyaan yang diberikan oleh coach saja dengan coba kamu ceritakan kepada Bapak, itu saja sudah memberikan rasa kenyamanan kepada coach, karena pertanyaannya hanya menceritakan, berarti si coach ini, guru saya ini siap mendengarkan segala keluh kesah atau permasalahan saya. Iya Bu, sudah memberikan kenyamanan akhirnya. Terima kasih Ibu Faridza. Ya, terima kasih Bu. Berikutnya, iya masih di satu. Berikutnya Bapak Putu Sudarsana. Bapak Putu Sudarsana. Ya Bu, baik. Ya, silakan. Di kasus berapa? Saya dapat mengamati di kasus yang pertama, yaitu tentang seorang guru sangat memahami masalahnya Rina. Sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam pidato bahasa Inggris dan mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Di sini yang bertindak sebagai coach itu adalah Ibu Niketut Suryati Adiwati, kemudian coachnya adalah Ibu Faridza Fauziah, pengamatnya adalah saya dan Ibu Putu Sudarsana dan Bapak Mahdi Tantrayasa. Nah, dari kerangka kerangka Tirta itu, dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach kepada Kuci itu sudah mendukung dari adanya penyampaian tujuan. Misalkan yang pertama kita penyampaian tujuan. Misalnya coach itu di sana sudah menanyakan tujuan yang ingin dicapai. Dan Kucinya sudah juga menjawab bahwa dia ingin mengatasi permasalahan, yaitu kurang percaya dirinya. Dalam percakapan ini sudah dimulai, jadi dimulai dari Kucinya. Jadi Kuci yang mencari coachnya,
gurunya, si Rina ini mencari gurunya untuk menanyakan tentang permasalahan lomba, kemudian untuk mengungkapkan di sana bahwa dia itu merasa kurang percaya diri, padahal dia ingin mengikuti lomba bahasa Inggris di kabupaten karena merasa memiliki sedikit kemampuan di bidang bahasa Inggris, namun permasalahannya di sana dia kurang percaya diri. Dan sudah disampaikan di sana tujuannya sudah masuk, di mana coach sudah menyampaikan tujuan yang ingin dicapai itu apa gitu. Dia ingin mendapatkan solusi gimana untuk mengatasi kurang percaya dirinya. Kemudian pada tahap identifikasi, dalam tahap identifikasi itu coachnya sudah menanyakan kepada Kuci bagaimana dia akan mengatasi kekurang percaya diri itu, gimana caranya. Kucinya juga sudah menjawab bahwa caranya salah satunya adalah latihan. Nah, terus lagi dipancing oleh coachnya bagaimana latihan yang akan dilakukan. Dia juga akan latihan yang dilakukan selama ini itu hanya latihan sendiri, belum pernah di hadapan orang, apalagi di hadapan orang banyak. Nah, jadi di sanalah teridentifikasi permasalahan Rina kurang percaya diri itu karena dia belum pernah tampil berpidato di hadapan orang, apalagi orang banyak. Jadi di sini coach sudah memancing agar kuncinya itu menyampaikan sendiri, menemukan sendiri masalahnya. Lanjutnya, bagian rencana aksinya. Nah, untuk mengatasi masalahnya yaitu kurang percaya diri di depan orang banyak, kuncinya juga sudah memberikan pertanyaan. Nah, apa sih rencananya agar latihan yang bisa menghilangkan grogi itu, menambah percaya diri itu seperti apa yang latihan. Nah, Rina pun di sini kuncinya, dalam hal ini Rina sudah menjawab bahwa dia sebelum kalau ingin mengikuti lomba di kabupaten itu, dia ingin sebenarnya latihan sama ibu gurunya, ingin bersama coachnya, kemudian dia merencanakan ingin tampil di depan kelas, di depan teman-temannya, kemudian juga dia sudah menyampaikan ingin latihan di perpustakaan, kemudian ingin tampil di kelas itu. Kemudian pada tahap tanggung jawab ini sudah gini, sudah masuk ke di tanggung jawab itu sudah coach itu sudah menanyakan kembali memancing kembali untuk kuncinya untuk menceritakan kembali langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan percaya dirinya, dan kuncinya juga sudah memberikan komitmennya untuk latihan di hadapan coachnya, kemudian di depan guru-gurunya dan teman-teman sekolahnya. Jadi itu Bu yang saya amati dari percakapan antara coach dan Kuci pada kasus 1. Jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk memancing dari adanya tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab itu dalam kerangka Tirta ini sudah masuk semua. Cuma di dalam penggalian itu ya secara keseluruhan ya, bukan hanya pada kasus ini, pada kasus teman-teman saya yang
lain itu memang proses penggalian atau percakapannya perlu diperluas lagi gitu, Bu. Terima kasih. Iya, iya. Terima kasih Bapak Putu Sudarsana. Jadi menurut hasil pengamatan Bapak terhadap kasus 1 ya, itu sudah melaksanakan kucing sesuai dengan tirta ya, sesuai dengan teknik tirta ya. Hanya saja dalam mengembangkan pertanyaan masih belum luas ya Bapak Sudarsana ya. Iya, Ibu. Iya, iya. Terima kasih Bapak Sudarsana. Kemudian Bapak Made Tantrayasa. Silahkan Bapak Made Tantrayasa. Terima kasih Bu. Di sini saya melakukan tanggapan terhadap skenario 2 kasus 1 yang sebagai coach adalah Ibu Faridsa, kemudian coach Kuci adalah Ibu Suryati Adiwati. Mungkin untuk karena di sini kan ada dua pengamat. Jadi untuk kasus 1 kasus 1 skenario 1 mungkin hampir sama dengan Pak Putu Sudarsana di sini. Ya, kemudian untuk yang saya tanggapi untuk kasus 1 skenario 2 yang pertama mungkin secara keseluruhan dari apa percakapan yang sudah dilaksanakan antara Kuci dan Kocar sudah terlaksana proses tirta. Ya, cuman di sini saya akan lebih menegaskan lagi tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang perlu digali dalam poin-poin tersebut. Ya, mungkin yang pertama ketujuan mungkin di sini sudah Kuci sudah mampu menggali tujuan. Contohnya bisa Ibu bantu apa tujuan yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini itu sudah proses menggali tujuannya. Kemudian lanjut yang kedua, mengidentifikasi sudah juga terlihat di sini dalam pertanyaan coach yang untuk Ibu Reno, kemudian meminta menceritakan apa yang Ibu Reno dari Reno rasakan itu sudah proses mengidentifikasi masalahnya. Kemudian si Reno bisa menjelaskan Rina bisa menjelaskan apa masalahnya. Kemudian tahap rencana aksi mungkin bisa terlihat pada pertanyaan apakah Rino lakukan apa Rino lakukan untuk lebih meningkatkan percaya diri. Itu sudah menggali aksinya apakah bisa nanti dipaparkan dalam percakapannya itu. Kemudian tanggung jawab sudah juga terlihat pada pertanyaan berdasarkan hasil diskusi kita tadi. Sekarang bagaimana dengan rencana tersebut? Jadi meminta tanggung jawab dari Kuci. Ya, mungkin itu saja tanggapan
dari saya mungkin tidak terlalu banyak, Iya. yang jelas dari semua, percakapan yang sudah dilaksanakan sudah, eee, mengacu ke Tirta, begitu Ibu. Terima Iya, kasih, sudah. mohon maaf. Sama-sama Bapak Tantrayasa. Jadi intinya menurut pengamatan Bapak Tantrayasa bahwa pelaksanaan kucing pada kasus 1 tadi sudah, sesuai dengan model Tirta ya Bapak ya? Betul Nah, Bu. iya. Sekarang gini Bapak, apakah ada perbedaan ya, pertanyaan yang diberikan pada rencana aksi dan tanggung jawab? Ada Ibu, Ada kalau ya? iya ada Ibu. Iya. Begini Bapak, untuk, pertanyaan pada rencana aksi ya, tadi menurut panjenengan bahwa coach sudah menanyakan, pada Kuci bagaimana, untuk menyelesaikan masalah tidak percaya diri, seperti itu ya Bapak ya? Iya Bu. Iya. Sedangkan pada tanggung jawab ya, pada tanggung jawab apa Pak pertanyaan yang diberikan oleh coach? Untuk tanggung jawab, Masih ingat? bagaimana dengan rencana tersebut nantinya. Artinya Oh, menggali iya. lagi ya bagaimana, Iya iya. eee eee, akan yang dilakukan seperti Iya itulah. iya. Jadi Apa yang akan bagaimana, dilakukan, rencana implementasi terhadap apa yang, implementasi sudah direncanakan, seperti itu? iya Bu. Iya. Ya, terima kasih Bapak, Tantrayasa. Mohon izin Ibu, Iya. untuk di kasus yang ke-1 yaitu di skenario yang kedua kan kita kasusnya sama Bu. Kebetulan di kasus yang pertama itu di bagian saya sebagai coach dan coachnya adalah Pak Putu karena coachnya kita adalah laki-laki. Jadi nama Rina kita ganti menjadi Rino Bu. Oh begitu, makanya Ya, saya kira ceritanya tadi Kak begitu. Tantrayasa terpleset gitu loh. Saya mulai tadi saya dengar Aduh. loh, kok Rino gitu. Oh iya ya, oke terima Sengaja kita kasih. rubah gitu menjadi Iya Rino iya iya, karena terima coachnya kasih Pak ya. Putu. Memang harus seperti itu agar suasana terlihat lebih rileks. Betul Ya, Bu, betul. jadi iya iya. Terima kasih.